Beliau ini menjadi anggota dewan itu 4 periode. Ketua PCNU 2 periode sekarang. Jaringan beliau luas, uangnya juga banyak. Tapi kalau nyandung tewani. Ini orangnya luar biasa. Kalau di luar ini bak jenderal, kalau burung si burung Garuda gagah di luar. Tapi ketika udah masuk pekarangan rumah, itu manuk emprit jadinya. Aslinya beliau ini berani nyandung teh. Cuman istrinya lebih berani. Dan saya investasikan di sinilah 10 juta lah sebagai anggota. Cuman Kak terima kemudian kasih. Tapi kadang sebagian anggota dewan mengasihnya itu kepada janda-janda muda saja. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah ibni Abdillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Hadratul muhtaramin, para alim, para ulama, para kiai, para sepuh, wabil khusus yang saya muliakan Roi Surya PCNU Sumedang yang diwakili oleh Wakil Roi Surya, yang saya muliakan Ketua Tanfidiyah Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Sumedang Kiai Haji Idad, yang saya hormati Kabid Koperasi Ibu Elis Rahmawati, yang saya hormati Direktur PIP Kementerian Keuangan Pusat yang diwakili oleh Bapak Ari Deki, yang saya cintai sahabat saya Ketua Lembaga Perekonomian NU Kabupaten Sumedang Kang Lukman, beserta sahabat-sahabat pengurus LPNU Kabupaten Sumedang yang baru saja dilantik. Saya ucapkan selamat dan sukses, semoga amanah dan semoga membawa manfaat untuk warga Nahdliyin Kabupaten Sumedang. Yang saya hormati muslimin, muslimat, ansorin wal fatayat, Ibnu IPPNU, ketua-ketua MWC se-Kabupaten Sumedang, dan juga sahabat saya pengurus LPNU Jawa Barat, ada Dr. Budi Solihin, ini udah membersamai kita, ada Kang Agung Prawoto, ada Kang Ali Abdurrahman. Alhamdulillah saya di sini bersilaturahim, sowan. Kebetulan tadi pas ngobrol-ngobrol dengan Ketua Tanfidiyah, beliau ternyata satu alma mater dengan saya. Jadi beliau alumni Buntet Pesantren Cirebon, santrinya Kiai Fuad Hashim. Cuman beda generasi, saya Gen Z, beliau ya senior Gen Z lah. Jadi sama-sama Kang Idad. Beliau sangat fasih sekali menceritakan Kiai Fuad di tahun 80-an. Dan kebetulan circle kita sama. Jadi kita dilahirkan satu guru yang sama gitu di Kiai Fuad. Beliau ini menjadi anggota dewan itu 4 periode. Ketua PCNU 2 periode sekarang. Jaringan beliau luas, uangnya juga banyak. Tapi kalau nyandung tewani. Ini nanti akan dimintai pertanggungjawaban sama malaikat ini. Jadi Kang Idad siap-siap harus ngejawab gitu. Ini orangnya luar biasa. Kalau di luar ini bak jenderal, kalau burung si burung Garuda gagah di luar. Tapi ketika udah masuk pekarangan rumah, itu manuk emprit jadinya. Jadi kalau di luar gagah sekali gitu. Di rumah lain cerita. Karena beliau menjadi seorang kepala rumah tangga yang baik,
Aslinya beliau ini berani nyandung teh, cuman istrinya lebih berani. Jadi ya nasibnya seperti ini gitu. Hadirin hadirat yang saya muliakan, tadi saya sangat terharu atas pelantikan teman-teman lembaga perekonomian, karena NU ini kita sudah memasuki abad kedua. Ini kalau urusan harokah diniyah itu sudah hebat lah. Mari kita fokuskan di jihadnya ini, di jihad ekonomi. Karena bagaimanapun hal yang paling fundamental itu adalah di perekonomian. Itu hal yang sangat sederhana di dalam Al-Quran. Itu Allah mensifati dirinya, Allah itu siapa? Allah itu alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Itu Allah itu siapa sih? Di dalam surat Al-Quraisy, Allah itu adalah alladzi at'amahum, yaitu yang memberikan kamu makan. Artinya di sini fundamental ekonomi ini sangat dibutuhkan sekali. Karena Allah sifatnya itu memberikan makan kepada hambanya, kepada semua makhluk yang ada di muka bumi ini, itu pasti Allah kasih rezeki. Jadi kita sebagai orang NU itu jangan sampai takut tidak dapat rezeki. Itu pasti kalau kita mau bergerak, pasti kita akan mendapatkan uang lah. Yang penting kita jangan sampai malas gitu. Dan sifat yang kedua, wa amanahum min khauf. Itu Allah itu memberikan rasa aman dari ketakutan. Itu betapa sulitnya sekarang kita baru-baru ini terjadi perang antara Iran dengan Israel. Amerika ikut-ikutan, begitu diserang balik sama Iran, mereka ketakutan juga. Lah yang menciptakan keamanan, stabilitas keamanan, yang memberikan rasa stabilitas keamanan adalah Allah Ta'ala. Dan kita tidak menyangka, itu kita masih sering meributkan Sunni Syiah di tataran internasional. Ternyata yang berani melawan Amerika dan sekutunya adalah orang-orang Syiah. Tapi ketika terjadi perang itu kita sudah mengesampingkan mana Sunni mana Syiah. Syiah pun itu saudara kita juga, dan ternyata yang paling berani adalah orang Syiah, saudara-saudara sekalian. Nah, di acara ini kan ada dari Kementerian Koperasi, ada dari Dinas Koperasi ya, ada dari PIP, terus ada lagi satu lagi LPDB. Ini sudah sangat luar biasa sekali. Dan saya di sini tadi kan menggelorakan koperasi. Saya sebagai Ketua LPNU Jawa Barat ini mau ikut menjadi anggota koperasi di LPNU Kabupaten Sumedang. Dan saya investasikan di sinilah 10 juta lah sebagai anggota. Karena Sumedang ini saya cari rezekinya, usahanya dari Sumedang juga. Karena saya ini pengusaha batching plant, pabrik beton. Itu bahan bakunya dari Sumedang, dari Cimalaka. Jadi mobil saya itu warawiri setiap hari. Dari Indramayu, Balongan ke Cimalaka. Itu warawiri terus. Jadi ya ketika ada tulisan di depan Taruna Beton ya mohon dijaga, Ketua. Karena itu punya Ketua LPNU, Ketua. Jadi gimana maksudnya, ekonomi itu harus berputar. Kita ini budaya ketimuran, terima kasih. Begitu kita menerima, kita dapat rezeki, itu harus dikasihkan juga. Cuman Kak terima kemudian kasih. Tapi kadang sebagian anggota dewan mengasihnya itu kepada janda-janda muda saja. Kemarin saya dapat cerita dari Kepala Dinas Sosial Kabupaten Sumedang. Itu bagus sekali, baik sekali. Itu mengangkut ibu-ibu yang umur 72 tahun, Ketua Tanfidiyah. Waduh, kata saya itu bagus sekali itu.
di pinggir jalan di Cadas Pangeran, katanya malam-malam itu ibu-ibu umur 72 saya bawa katanya karena kasihan. Oh gitu. Nah terus yang dibawa berapa orang, ternyata ibu-ibunya itu bukan satu orang. 72 itu ada 3 orang, satu umur 25, satu umur 22, satu lagi umur 24. Waduh, ini mah kata saya itu ya, itu kepala dinas sosial saya udah ekspektasinya sangat, wah bager ya mas soleh kepala dinas sosial teh. Ternyata ini apa, santrinya Kiai Idad ini kelihatannya. Jadi marilah kita sama-sama berjihad di bidang ekonomi sebisanya dan semampunya. Karena sekarang instrumen itu ada semua. Tadi kalau saya lihat, ini kan sistemnya hybrid. Hybrid itu ada dari beberapa anggota punya LPK, masukin di sini, jadikan program kan. Kemudian ada tour and travel kan, haji dan umroh, masukin juga. Kemudian ada juga BMT, Baitul Mal wa Ta'mil, dan mudah-mudahan BMT di Kabupaten Sumedang ini bisa maju layaknya BMT yang ada di Pasuruan. Itu omsetnya, aset BMT-nya itu sampai 3 triliun itu. Itu di Pondok Pesantren Sidogiri. Itu kuncinya apa? Kuncinya pengurus-pengurusnya, keluarga kiai dan gus-gusnya itu tidak ada kepentingan, tidak bikin ruwet di dalamnya, tapi sama-sama membantu. Jadi di organisasi itu berpikirnya apa yang bisa kita berikan untuk organisasi, tapi jangan sampai berpikir apa yang bisa kita manfaatkan dari organisasi itu. Adapun ketika kita sudah berkhidmah, kita sudah mengabdi untuk organisasi, lalu kemudian kita dapat manfaat, itu beda soal. Kita dapat syafaat, itu beda soal. Karena ketika kita berorganisasi itu harus dinamis dan harus fleksibel. Karena warna itu bermacam-macam. Entah warna partai ataupun latar belakang pengusahanya, yang penting kita jaring aja semua. Karena kita sudah kekurangan apa sih? Karena tadi kebanyakan orang mindsetnya itu ketika kita mau usaha, jadi seorang pengusaha itu nomor satunya modal. Padahal salah menurut saya. Modal itu bukan satu-satunya instrumen kita untuk berusaha. Dan alhamdulillah saya juga, basic saya santri, saya khodam malahan nemenin kiai kemana-mana karena saya miskin. Jadi untuk makan sehari-hari itu ikut kiai dengan nyuci, ngepel gitu, ngurus pondok. Sehingga saya gratis gitu. Begitu keluar pesantren, itu saya tidak modal apa-apa. Jadi memang hanya modal kepercayaan aja. Saya gabung dengan pengusaha-pengusaha besar, ngikut aja. Sehingga tambah maju, lama-lama akan mandiri sendiri karena kita sudah tahu circle-nya, tahu ilmunya, sudah punya pengalaman. Dan kadang sekarang teman-teman kita itu baru ketemu dengan pengusaha yang sukses ataupun ketemu dengan temennya yang usahanya lagi melejit, itu jangan sampai dipinjemin uang. Nanti uangnya nggak balik, persahabatannya putus, masalah juga kan. Datang ke Kiai Idad itu jangan dimintain uang, jangan dipinjemin uang, tapi serap ilmunya, serap pengalamannya. Tapi jangan serap ketakutannya, jangan. Kalau pengalamannya luar biasa, tapi penakutnya jangan ditiru itu. Ini luar biasa sekali. Makanya ketika di Sumedang itu kan banyak pengusaha-pengusaha nih. Tadi saya buka sedikit aja. Misalkan saya main pasir, main split. Itu kan bisa barangkali ada marketing di sini ngubungi di Cimalaka kan ya, dengan Kordon kah, dengan BTP kah. Banyaklah di sana, ada Ibu Betty di situ pun, Bonardo, pemain-pemain tambang. Ya kita pasarkan yang daerah-daerah terdekat. Tanpa modal sebenarnya, yang penting jadi marketingnya aja. Asal jangan mengambil untung terlalu besar. Yang penting safety payment itu
pembayarannya aman gitu. Jadi pihak ketiga ini selaku tengah-tengah kan antara produsen sama konsumen, antara penjual sama pembeli, itu dapat untung kecil-kecilan itu per kubik 5.000 atau 10.000 atau 3.000. Tapi dengan kelipatan-kelipatan yang besar itu akan menghasilkan cuan yang luar biasa. Karena di antara potensi yang ada di Kabupaten Sumedang itu adalah kekayaan alamnya. Itu luar biasa sekali, Kiai. Baik pasirnya, splitnya, wisatanya, itu kan belum kita termanage dengan baik, belum tereksplorasi dengan baik. Karena sekarang itu Sumedang kan sudah terkoneksi dengan tol semua. Jadi di exit tol itu kedepannya pasti akan berdiri pabrik-pabrik, akan berdiri pusat-pusat perekonomian yang sangat strategis, dan pemerintah itu pasti akan melirik, terutama investor-investor. Dan jangan berkecil hati, saya juga santri orang NU. Ini saya minggu depan mau ke Cina ke sana. Itu menjaring investor yang ada di Cina, karena usaha saya itu di bidang beton, batching plant, kemudian ada produk turunannya juga. Ada bikin unit, pagar panel, bikin lain sebagainya lah. Itu ke sana itu kita tawarkan bahwa di Indonesia ini sangat potensial. Pembangunan lagi kenceng sekali. Apa tawaran yang dikerjasamakan? Ya, Cina kan peralatannya canggih, teknologinya luar biasa. Ya kita kawinkan, kita punya lahan, kita punya sumber daya manusia. Nanti teknologi dari mereka, orang-orang yang terampil, skill-skillnya yang bagus-bagus itu dari Cina, nanti kita kawinkan, kita hitung-hitung belajar gitu. Dan mudah-mudahan minta doanya kiai-kiai, pengurus-pengurus LPNU dan hadirin yang ada di sini, mudah-mudahan kita bisa menjalin kerjasama dengan pengusaha-pengusaha Cina gitu. Jadi santri harus gagah, jangan minder duluan, jangan. Tapi ya tadi, modal utama untuk meraih kesuksesan adalah kepercayaan, terutama kejujuran. Karena sifat Nabi yang 4 itu terdapat nomor 1 kan sidik, jujur. Ketika sudah jujur, itu apapun akan kita raih. Tapi ketika kita mentalitasnya recehan, dikit-dikit minta ini, dikit-dikit minta itu lama nantinya. Mungkin itu saja saya ucapkan selamat dan sukses, semangat terus LPNU Kabupaten Sumedang. Ayo kita bermitra, kita siap membuka komunikasi selebar-lebarnya. Dan saya pertama masuk anggota koperasi nih, ya 10 juta dulu, lihat perkembangannya. Kalau perkembangannya bagus, itu bisa kita suntik lagi. Tapi kita butuh kepercayaan kan, nggak mungkin dong langsung besar saja. Usaha itu harus dibangun step by step, dari bawah dulu, jangan target langsung besar. Kita punya angan-angan, kita tuh punya misi yang progresif, boleh, tetapi harus dilalui. Karena koperasi ini sedang gencar-gencar. Koperasi merah putih itu kan 80.000 ya se-Indonesia. Nah di Sumedang ini jangan sampai kalah, terutama koperasi yang di bawah naungan Lembaga Perekonomian NU Kabupaten Sumedang. Ini saya kira Mama Syatibi ini tersenyum ini melihat pelantikan LPNU nih, karena NU di Kabupaten Sumedang itu dibawa oleh Kiai Haji Ahmad Syatibi. Beliau lahir pada tahun 1901, jadi membawa NU ke Sumedang itu sekalian perang melawan penjajahan Belanda. Itu Kiai Ahmad Syatibi, dan beliau lama sekali jadi Rois Suriah PCNU Kabupaten Sumedang, dan di PWNU-nya wakil Rois, karena Rois Suriahnya waktu itu Kiai Mustamid Abbas. Lama setelah Kiai Mustamid wafat, dilanjutkan Kiai Abdul Abbas dari Buntet. Makanya mudah-mudahan kita semua mendapatkan berkah, mendapatkan doa-doa dari para muassis Nahdlatul Ulama, wabil khusus Kiai Haji Ahmad Syatibi dari Sumedang. Itu saja dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wal afu minkum.
Wabillahi taufik wal hidayah, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.